Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok statistik sosial. Di sini kami akan mempresentasikan analisis uji homogenitas, DAP uji moralitas. Perkenalkan, nama saya Marsindu Sardi Putri dengan NIM H1B120014 dan anggota selanjutnya Dila Nadila dengan NIM H1B120075 dan selanjutnya Rafif Zahari Felna dengan NIM H1B120034 dan selanjutnya ada anggota Regita Dwi Cahyani dengan NIM H1B120013. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Dila Nadila. Kepada Dila Nadila, saya persilakan untuk mempresentasikannya. Uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Jika ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis, independent sample, test, dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Uji kesamaan dua varian digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variansnya. Jika dua kelompok data atau lebih mempunyai varians yang sama besar, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan lagi karena datanya sudah dianggap homogen. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Uji homogenitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik, misalnya uji ANOVA, benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antara kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Regita. Uji homogenitas. Diketahui skor hasil uji coba metode pembelajaran dalam suatu penelitian kelompok A 25, 30, 32, 36, 40. Kelompok B 26, 31, 38, 39, 39. Kelompok C 21, 29, 29, 31, 37. Kelompok D 28, 28, 36, 37, 39. Selanjutnya, apakah variasi keempat kelompok tersebut homogen? Penyelesaiannya, 1. Rumuskan hipotesis. Dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, tetapkan tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, tetapkan daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah di mana hipotesis statistik H0 ditolak atau H1 diterima, yakni dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, yang keempat, tetapkan statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah uji F, yakni dengan rumus sebagai berikut. Yang kelima, lakukan perhitungan, yakni A. Langkah pertama adalah mencari variasi data setiap kelompok. Variasi kelompok A untuk menentukan variasi kelompok A digunakan rumus sebagai berikut. B. Dengan cara yang sama diperoleh variasi kelompok B sama dengan 34,3. Variasi kelompok C sama dengan 32,8. Variasi kelompok D sama dengan 27,8. C. Setelah variasi setiap kelompok diperoleh, maka dibandingkan variasi terbesar dan variansi terkecil, dan digunakan rumus sebagai berikut. D. Bandingkan F tabel dengan F hitung. Diperoleh F tabel sama dengan F 0,05. N-1K sama dengan F 0,05. 4,4 sama dengan 6,39. Sedangkan F hitung sama dengan 1,233. Sehingga diperoleh dengan rumus sebagai berikut. E. Kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung kurang dari F 0,05. 4,4. Dapat disimpulkan bahwa terima H0 hasilnya variasi keempat kelompok data homogen atau data berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya.
Uji normalitas. Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat distribusi frekuensi atas skor yang ada penguji kenormalan tergantung pada kemampuan kita dalam mencermati plotting. Dan jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal atau tidak normal sempurna, maka kesimpulan yang ditarik kemungkinan akan salah. A. Rumus hipotesis statistik adalah dengan tabel berikut. B. Tetapkan tingkat signifikansi alfa 0,05. C. Tetapkan uji statistik yang digunakan yakni uji Kolmogorov-Smirnov. D. Tetapkan daerah kritis yakni nilai alfa 1 max. D. 0,05 banding 12 sama dengan 0,375. E. Lakukanlah perhitungan yakni seperti tabel berikut ini. Hasil-hasil perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov tersebut diperoleh nilai tertinggi dari alfa 1 sama dengan 0,144 bandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov yaitu D 0,05 banding N sama dengan D 0,05 banding 12 sama dengan 0,375. F. Kesimpulan. Apabila dibandingkan nilai maksimal alfa 1 dengan nilai D terlihat bahwa nilai maks alfa 1 kurang lebih D 0,05 banding 12 artinya terima H0 sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Baiklah, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.